Kalau untuk penentuan sih tergantung, ya kembali lagi di joki lagi. Karena udah pernah Ebon, aku lihat timenya, datanya ya. Soalnya beda data joki Kita gitu, kita sama Ebon tuh beda. Jadi kalau kita lihat kemungkinan top speednya Ebon bisa kalah nih. Tapi dia time bisa lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam karena ini sudah malam. Selamat Pagi. malam kok. Oh, udah pagi. Sorry. 12.13 00.13. Maaf lahir batin ya kok sebelumnya. Gue langsung aja ya kok. Ini kita berarti H-12. Ya. Dari DW kan. Dari DW udah H-12 sampai sejauh ini tadi ketika gue datang tadi Kohan lagi deno. Gimana yang terjadi kok hari ini denonya? Cukup oke sih untuk 598 oke. Itu yang dibawa tadi yang mana aja kok? 598 semua. Yang RTP? RTP, Om Dito, satu lagi punya satu lagi siapa tadi ya? Odi. Pokok Odi. Berarti itu motor bundungan semua? Ya. Yang akan nanti berangkat ke IDW semua? Kemungkinan cuma dua tadi, Om Dito sama RTP. Yang mau di 59 Open? Standar bebas ada? Setelah bebas ada Ko Julian, ada Om Tio, dua kayaknya. Berarti 4 besok? FFA? Oh, FH ada juga? Ada. Pergus? Bukan, RTP. RTP juga? Ada. Oh, berarti... Oh, RTP turun 2? Turun 2 ya, satu. Om Dito kan ada standar bebas juga tuh kok yang... 155, ikuti yang sebelah 125. Yang Garuda. Total ada kali 7 atau 8 ya? 6. 6 motor tuh yang udah fix tuh. Belum yang dari Yukido-nya? Yukido standar bebas 1, 155 1, FFA 1, 3. 3 ya. 9. Nanganin 9 motor lah besok lah ya, kira-kira lah ya. Sama begini kok. Kalau komposisi joki nggak ada yang berubah lah ya. Pasti sama seperti kayak yang kemarin terakhir di DC. Nah, sedikit gue mencoba minta tanggapan loh. Ini sepertinya kan nanti kan ada teman-teman dari Thailand banyak tuh baru datang. Tadi kalau nggak salah Kohan juga sudah sempet video callan ya sama Aor sama Mr. Taton gitu kan. Ada info apa kok yang dari obrolan tadi tuh kok? Ya Aor jadi datang, Aor sama Jojo datang. Aor sama Jojo datang. Cuma mereka kayaknya belum terlalu jelas regulasi kayaknya ya. Jadi pas dijelasin ya karena kan satu kali cuma satu kali run kan. Satu motor, satu joki. Satu joki dan satu kali run. Terus dia aman-aman aja tuh? Nggak tahu deh. Ya agak bingung sih soalnya kan di Thailand kan seperti itu kan. Biasanya kan 2 kali run. Ya gimana ya emang di sini kan kayak gitu. Ya kan peraturan sini kan begitu. Dia ada tanggapan nggak dari dia? Kenapa ini begini di Indonesia nggak ada ya? Ya nggak ada lah kan dia ikut event sini kan. Jadi mau nggak mau dia harus terima. Ya seperti kita balap di Thailand, NGO juga kita ikutin kan. Mau bagaimanapun bobotnya 128, 138 kita ikutin. Terus gini kok, kan banyak teman-teman joki dari Thailand yang pada ke sini kan, yang sebelum Ebon juga banyak kan. Kira-kira Jojo itu kalau Kohan kan juga pernah lihat kiprahnya Jojo ketika di Thailand, ketika nanti dia coba umpama race di sini, kira-kira menurut Kohan dia punya kesempatan yang bagus atau enggak ya? Dengan kondisi aspal, aturan main di sini segala macam gitu kok. Nggak bisa nggak. Prediksi ya? Prediksi. Ya Jojo oke juga. Jojo oke, kita tahu bagus kan dia juga. bagus gitu. Cuman kan nggak tahu kan nanti ketika dia coba race di sini. Nah itu belum tahu. Tadi dia ada Jojo nggak tadi waktu video call? Nggak ada. Jadi emang bertiga aja tadi ya? Ya sudah, yang penting dia tanggal berapa? 22 kalau nggak salah ya? 22. Mereka akan coba datang ke sini. Sama mungkin kalau nggak salah dengar nanti dia nunggu dijemput sama ada yang jemput juga kan kalau nggak salah kesana kan. Ya mudah-mudahan aja lancar supaya ketemu di sini. Terus gini kok, gue coba review yang ada di DC kemarin ya. Kok bisa Ebon itu 13 kok? Yang sepertinya dia tidak mengalami kesulitan dengan aspal. 13 nggak sih kemarin? Iya 136 berapa gitu ya? 1363 sih ingat gue, tapi 1368 itu. Itu Kohan waktu di Sentul sama, ini kita bicara 60 feet ya kok. Di Sentul terus nyeting di Pantai Depok sampai dengan di
Wonosari, dia stabil segitu atau? Enggak, kalau di Pantai Depok kan aspalnya kan beda kan. Jadi nggak sampai Tetap bagusan di Lanut. Malah tetap bagusan di Lanut. Iya, di Gading. Di Sentul? Sentul kan mirip-mirip sama Pantai Depok, aspalnya kan kasar-kasar kan. Modalnya berapa kemarin dia berarti kok kalau 60 feet-nya? Di mana? Di Sentul. 60 feet di Sentul 145, 14 paling. 14, 15. Itu berarti angka yang menurut kalian wajib lah ya, segitulah ya. Iya, wajib. Kalau dari kesulitan, kan gue ngeliat sempat ngobrol juga sama Arif, dia bawa ban sendiri tuh kemarin tuh. Oh, Viraber, ya, iya, Viraber itu kan sempat bawa ban sendiri. Seberapa penting itu ban kok untuk bisa dia nyerap tenaga dari mesin terus nyalurin ke aspal kok. Pakai ban itu sama atau mungkin Itmadas. Oh, lumayan jauh. Emang jauh kok? Lumayan. Kalau itu karunya di top speed-nya atau Di 60 feet ya. tetap 60 feet-nya ya? Kalau misalnya pakai Itmadas berapa ketemunya kok? Misal nih, pakai Itmadas terus diganti. Belum pernah nyoba sih. Kan sebelum ke Pantai Depok kan terakhir kan pertama nyeting pakai Itmadas tuh di Pantai Depok. Nah, pas finishing terakhir dia minta ganti Viraber. Cuman pas aku lihat tapi memang mirip-mirip. Cuman kata Ebon ini oke, udah bungkus. Ini pasti bisa di sana. Karena kan si Ebon udah pernah ke Lanut kan. Dia tahu Karakter aspalnya seperti apa, ya udah. Itu lalu gini kok, kan gue sempat lihat waktu di Lanut itu Ebon memutuskan ini ban ini udah jangan diapa-apain gitu kalau gue nggak salah tangkap ya. Maksudnya udah lu ini jangan diapa-apain gitu. Gue sempat ngobrol sama Mr. Taton bahwa dia harus mempertahankan 85% dari kembangnya si ban itu supaya tetap bisa optimal. Iya. Idealnya kok ban itu dia berapa kali setting sampai ini nggak bisa dipakai lagi nih. Gitu kok. Wah, itu Ebon yang tahu kayaknya. Oh, kalau masalah itu nggak ngobrol sama Kwan segala macam. Kalau untuk Viraber sih kayaknya masanya pendek ya, nggak kayak Itmadas ya. Kalau Viraber itu kan emang udah tipis. Dan dia nggak ada alur airnya. Nggak ada. Sepengalaman Kohan, satu ban tuh berapa kali setting atau berapa kali race? Mungkin kalau setting mungkin 10-15 kali ganti kali ya. 10-15 kali start. Tapi tergantung, kalau misalnya kita di kayak Pantai Depok, wah itu nggak bisa, rusak. Makan ban dia ya? Makan ban, karena kasar. Kalau mungkin di Lanut mungkin bisa lebih banyak ya, karena kan halus. Kalau nyeting sama race, itu ban ketika dia setelah dipakai setting dibuat race atau ganti lagi dengan yang baru ketika mau race? Pokoknya dia pas setting di Pantai Depok terakhir ganti cuma run sekali, habis itu bungkus. Udah. Taruh balap. Oh. Langsung balap. Pakai ban itu? Iya. Berarti bukan pakai yang baru ya, bukan. Dipakai sekali dulu, di inline dulu sama dia sekali, baru dibalap. Oh. Berarti nggak baru lagi bukan. Ya? Apa setiap ban baru itu juga ada inline lagi kok? Kayaknya sih dia begitu ya, selalu ya. Tetap di ini ya, tetap di apa namanya di inline dulu gitu maksudnya. Sampai ketemu titik matangnya kali mungkin itu ya. Nah, terus gini kok. Ada beberapa kali sesi tuh gue lihat kadang Kohan ada teman-teman dari Tekno itu yang pakai perekat sama nggak pakai perekat. Seberapa penting itu barang itu kok sebenarnya kok? Kalau untuk di Lanut sih, untuk Viraber sih kayaknya lumayan ngaruh ya. Viraber. Tapi kalau Itmadas kayaknya nggak terlalu sih. Soalnya kan lebih soft Viraber kan. Secara kompon. Lebih cepat habis nggak sih kok pakai gituan? Pakai perekat gitu? Iya Pak, kayaknya sih lebih cepat deh. Tapi lebih lengket iya? Lebih lengket. Sampai dia jarak berapa ratus meter dia masih bisa nggak spin gitu kok maksudnya? Wah, kalau itu belum nyampe sono. Aku cuman kalau menurut Ebon pakai nggak? Dia bilang nggak perlu. Ya udah nggak usah. Penonton pakai nggak juga dari dia ya? Iya. Kalau menurut dia udah grip ya nggak usah pakai. Meskipun nggak disemprot. Apa dia pakai bekas yang nempel di aspal kali ya? Dia nyoba ngepasin tuh. Mungkin dia ngepasin terus dia dari aspal. Itu satu, oke. Lalu masalah ban ya di situ tadi. Terus gini kok, dengan apa yang sudah berjalan dari joki-joki yang sudah memang joki rumah sini gitu, maksudnya memang joki Tekno.
60 feet itu selain Ebon, kalau Ebon nggak usah diomongin lah ya 13 ya. Siapa pemilik 60 feet yang paling bagus kok di Tekno? Di 60 feetnya kok. ME sih sekarang. Tetap ME masih. Tetap ME. Setelah itu baru Fari. Tetap itu ya. ME, Fari. Kalau misalkan nih kok speed motor udah bagus nih. Di 402. Tetapi secara catatan waktu belum bagus. Itu Kohan itu lebih ngarahin, ini sebenarnya mesin gue udah cukup nih, cuma gue mungkin akan ngarahin ridernya aja. Itu batasannya sampai di titik mana kok? Sampai Kohan bilang, ini kayak bukan mesin gue deh. Ini kayaknya emang jokinya yang harus dirubah cara bawa segala macem deh. Penentuannya di apa kok? Kalau untuk penentuan sih tergantung, ya kembali lagi di joki lagi. Karena udah pernah Ebon, aku lihat time-nya, datanya ya. Soalnya beda data joki Kita gitu, kita sama Ebon tuh beda. Jadi kalau kita lihat, kemungkinan top speed-nya Ebon bisa kalah nih. Tapi dia time-nya bisa lebih bagus. Bisa begitu ya? Bisa, karena bisa seperti itu. Nggak mesti speed-nya tinggi berarti? Enggak. Atau mungkin gini kok, kalau 60 feet-nya bagus, kemungkinan top speed-nya bagus nggak sih? Atau kemungkinan time-nya bagus nggak sih? Time-nya bagus, kalau top speed belum tentu. Sorry kok, gue nggak menanyakan detail untuk masalah hitungan rasio dan segala macam. Tetapi apa gear dan yang lainnya sama dengan apa yang dipakai sama teman-teman? Kayak Farida umpama. Fari dan si Ebon. Oh sama. Kalau Ebon mah dia nggak terlalu ribetin rasio gigi satu enteng berat, enggak. Dia mau enteng oke, mau berat oke, jadi fleksibel dia. Gue bingung. Jadi dia nggak terlalu, wah ini rasio satu kurang berat nih, kurangnya nggak pernah. Dia nentuinnya gimana caranya? Wah kurang tahu. Bentar ya kok. Ada koindra. Kalau misalkan ya 60 feet-nya itu dia memang bisa jadi acuan nih. Berarti kan mau nggak mau teman-teman yang ada di Indonesia begitu, dia harus ada modal nih paling nggak nih. Oh berarti 60 feet gue minimal 1.4. Kalau 1.5 atau 1.6 pun itu berarti gue minus 0,2, berarti ngutang 0,2. Misal motor itu sudah bungkus di 10.4. Kalau dia bisa perbaiki di 60 feet-nya 1.3, berarti kan situ bisa turun kan? 10.3. Gitu kan berarti kan? Lah kalau misal ngandalin speed-nya aja deh kok yang tinggi nih. Maksudnya mekanik nih. Ini kayak gue punya kekurangan di joki gue 60 feet itu kurang bagus. Itu gue push aja deh engine-nya. Itu mungkin begitu nggak kok? Apa malah sia-sia jadinya? Agak berat. Kenapa? Karena kalau kita top speed kita naikin kan pasti gear kita beratin nih. Itu pasti 0 ke 300 meter, 200 meter pasti melemah. Molor lagi. Molor percuma. Wah, PR-nya makin banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Ketika ada Ebon kesini kan berarti mau tidak mau. Udah gitu kemarin ketika dilihat di IDC kan itu kan terpampang tuh. Wah iya berarti dia yang gue tangkap sih kok sepertinya dia kayak nggak ngerasa ada kendala dengan aspal. Makanya dia sebegitu nyaman aja, dia berangkat aja terus gitu kan. Cuman kok bisa, itu yang maksud gue, itu yang gue bikin penasaran kok. Ya itu kayak seperti kemarin kan IDC kan 2 kali run kan. 2 kali run. Dia udah bilang dia pertama kali run dia cuman ngegasnya itu 70%, 60-70%. Dia bisa bilang begitu kok? Iya. Makanya pertama kan yang Om Dito 10.2, yang RTP 10.3 ya? Iya betul. Nah, dia bilang nanti nih run kedua aku bakal 100%. Cuman ada 2 pilihan nih. Yang pilihan pertama makin bagus time-nya, yang satu molor. Nah, makanya begitu yang RTP run 2 kan dia 10.1. Karena di-push. Dari bawah? Dari bawah, di-push. Itu yang terjadi ketika dia push, terjadi perubahan signifikan gue udah ngantuk kali ya ngomongin belepotan gue mesin. Secara perubahan yang mendasar itu di 60 feet atau di speednya ketika dia bilang 100% dia push. Semuanya berubah semua. 60 feet sih nggak terlalu jauh, tapi ke 200 meternya beda, ke 400 meternya beda. Ya 0,2 bedanya kan. Berarti 201-nya 63, 64.
64. 64. Ya, 64. Makanya di top speed juga dia berkurang. Lalu 1,360 feet itu apa hanya bisa diraih mesin 59 open aja kok? Bagaimana dengan mesin standar bebas atau FFA bahkan kok? Kayaknya susah ya kalau kita bilang FFA nggak mungkin di 1.2 juga sih, berat ya. 1.3 juga berarti? Kayak 1.3 tuh, karena kalau FFA tuh makin gede powernya nih. Kayaknya agak susah, mungkin ya. Makanya nih aku mau coba IDW kan ada FFA nih. Kan Ebon bawa, aku mau lihat 60 feet seberapa. Soalnya di Thailand pun FFA dan 59 Open mirip-mirip, 60 feet 1.3 semua. Belum ada yang 1.2 belum. Terjadi perubahan itu mungkin di 200 kali ya? Lebih kecil Ya, itu udah pasti. 60 feet mirip-mirip. Soalnya 1.2, 1.1 sih itu udah mustahil sih. Terlalu... Tadi apa yang lo bilang yang 1.2 itu? Mobil apa nggak salah apa, Pak? Mobil diesel yang 4 meter 7 detik. 400 meter 7 detik? 7 detik, itu 60 feet-nya 1.2. Itu juga hanya bisa dilakukan di mobil doang mungkin? Mobil, itu bannya udah gede banget tuh. Yang Husner yang... Iya, yang traksinya udah... Udah gila-gilaan. Ya, itu yang kayaknya nggak bakalan juga kalau di motor sampai sebegitunya kayaknya kan. Jadi ya... Pencapaian mungkin paling bagus sampai saat ini mungkin baru 1.3 kali ya? Iya, 1.3. 1.3 kecil berarti udah bagus banget berarti kok? Oh, udah bagus banget. Oke, udah bagus banget berarti ya. Nah, di standar bebas mungkin nggak sih kok? 1.3 gitu? Mungkin 1.3 gede mungkin kali ya. 1.4 kecil kali. Ya kalau misalkan, ini sih gue coba menganalogikan, kalau nggak tahu ya, ada beberapa kadang itu teman-teman yang gue lihat catatan waktu di 60 feet-nya, yang mungkin lebih sering disentul itu kelihatan kan masih 1.6, 1.7 begitu untuk standar bebas begitu kok. Apa ya mungkin di standar bebas untuk jarak yang 500 meter dia ketemu 60 feet-nya 1.3? Kalau untuk 500 meter kurang tahu ya, 1.4 deh kayaknya nih. Udah paling bagus itu. 1.4. Dengan perubahan rasio mungkin kok, atau gear mungkin nggak ketemu juga. Enggak. Mustahil pokoknya ya, 1.3 makanya nggak bisa ya untuk standar bebas. Mungkin kalau jarak 400 meter mungkin bisa. Mungkin ya. 400 meter tetap Bisa. kemungkinan bisa. Tapi kalau di 500 nggak Kayaknya bisa. agak berat kayaknya. Nah, kalau kan Kohan pernah juga nggarap San Mori. Yang San Mori yang standar bebas juga Kohan juga punya. Yang kalau nggak salah yang model 59 Open San Mori juga kalau nggak salah Kohan juga punya. Kalau di San Mori itu apa ya bisa 1.3 kok atau 1.4 mungkin? Kemarin Ebon bawa San Mori ya punya Oji 1.4. Ini 402. Itu kemarin Oji bawa San Mori aja 1.4 gede. Itu gear 500 meter. San Mori ya? Iya, San Mori. Disentul. Itu standar bebas. Standar bebas. Bisa ya? Bisa. Padahal San Mori ya maksudnya. San Mori. Kemungkinan bisa dapat 60 feet yang bagus itu sebenarnya di San Mori apa di ban besar seperti San Mori, di ring 18 tapi motor buntung dengan spek 59 Open, atau di FFA? Tergantung aspal lagi. Wah, tetap ke situ ya? Iya, aspal kan. Tetep Mau ke situ FFA tapi aspalnya jelek ya percuma, jelek. Nggak bisa ya Nggak berarti? bisa. Sorry kok, gue nanya teknis sedikit. FFA Kohan cc-nya berapa? Kalau untuk yang sekarang nanti 275. 275. 275 berarti sehernya besar pokoknya lah ya, lebih besar lah pokoknya itu ya. 275 itu diharapkan kalau di Thailand FFA berapa ya itu kok? Udah Mungkin segituan lah sama. 95 kalau nggak salah ya. Apa 96 ya? 94, 95, 96 lah segitu. Dia 60 feet itu juga sama itu berarti 1.3. Oh, emang berarti nggak bisa lebih kecil dari 1.3 berarti ya? Agak berat sih. Berarti FFA main di Indo dengan aspal kayak model begini 1.4 aja udah oke berarti. Udah oke. Nah, lalu kembali ke masalah teman-teman yang akan berangkat nih kok. Jelas di DW dulu nih. Lalu untuk IDC sendiri, nanti apakah Kohan juga akan mengagendakan untuk berangkat di IDC? Ikut. Seri 2 tetap ikut.
kalau nggak salah juga mungkin dalam waktu dekat kan ada event juga tuh di Thailand tuh kok. Kohan apakah berangkat juga? Kemungkinan berangkat. Yang akhir tahun atau yang di pertengahan? Pertengahan mungkinan ikut, terus Filipina juga ikut, NGO Filipina ya. Itu di Oktober, terus Buriram Desember. Itu finalnya tuh ya, yang seperti kayak tahun kemarin itu ya. Nah, kemungkinan nih Kohan akan, kalau kan ini sih yang gue rasa ya, ketika ada Aor datang gitu kan, Mr. Aor datang, dia juga mungkin sepertinya juga penasaran kali dia juga ya, dia pengen main di sini. Iya. Apalagi kalau ya mungkin teman-teman juga tahu lah, begitu banyaknya engine itu yang untuk coba dari sana gitu yang fight di sini. Nah, apa ya kalau gue pikir ya, apa itu jadi jalan keluar ya ketika si Jojo juga ke sini, si Aor juga ke sini. Jadi jalan keluar ya kira-kira itu, bahkan apa yang maksud gue ya, mesin ini kan kalau yang gue lihat yang dari sana dibawa ke sini itu kan juga belum tentu kecil timenya kok. Iya nggak sih? Nggak. Ya, kayak sih kalau mungkin Aor kan orang yang pinter ya, harusnya sih dia bisa lah untuk adaptasi ya. Ya tinggal si Jojonya aja bagaimana. Mungkin kalau untuk setting sih Aor sih oke ya. Pengalamannya kan udah banyak lah dia, mobil, motor kan. Iya, tapi yang kita tinggal lihat si Jojonya kayak gimana ya. Oke, terakhir gini kok. Kalau gue lihat kemarin di bulan Ramadan yang terakhir itu Kohan sempat ke Thailand kan. Itu event apa sih kok sebenarnya kok? Oh, event biasa sih, OMG. Itu seperti NGO. Dia mirip-mirip lah, cuman AT, nggak pakai RT. Sama kayak IDC lah. Oh, kayak gitu. Terus ada yang eksebisi kalau nggak salah kemarin kok. Oh, ada banyak. Ada berapa motor gitu. HBI ikut ya? HBI ikut, nggak, resmi aja. Oh, resminya aja. Kemarin berapa time-nya kok? Di kelas apa dan itu? 59 Open yang 138 ya? Bobot itu 38 itu 600 meter, sorry. Oh, itu 600 ya? Iya, 14.4 ya, 14.3. Yang tankinya standar itu kalau salah kan? Iya. Nah, kalau 59 Open yang seperti yang ada di sini ada kemarin? Nggak ada. Kelas itu malah nggak ada kemarin ya? Yang berat 105, 108 nggak ada. Gue pikir sih, maksud gue, wah ini salah satu, mungkin Kohan mau ngintip kali ini. Time di sana berapa gitu, terakhir untuk masuk di awal tahun ini. Kelihatan gitu, kalau terakhir, tahun lalu kan kita kan sama-sama tahu tuh terakhir dapat berapa tuh si Mr. Aor kan. Nah yang tahun ini kan belum kelihatan nih, gue pikir di situ ada, ternyata nggak ada. Nggak ada. Terus sama ini kok, apanya yang dibeli kemarin? Sempet Aor, beli blok itu, blok open. List merah berarti? Iya, list merah. Ya, blok sama apa lagi ya? Kerkas. Kerkas beli, blok beli segala macam. Sama gue sih nggak tahu ya si tanggapannya Aor ketika lu datang dulu apa janjian apa enggak sih, apa emang udah tato gue situ aja ya? Ya datang sono ketemu apa kau udah janjian gak nih? Gue udah janjian. Udah pesen blok, udah pesen blok. Jadi emang situ tinggal ngambil doang ya. Gue pikir itu kejutan aja gitu, datang gitu. Enggak udah gitu. tahu. Ya udah kalau gitu. Sip. Ini cukup gue rasa. Sudah larut. Hari Senin ketemu di Sentul ya kok? Iya. Lu nyeting kan? Nyeting. Lu pasti lah. Yang tadi di Dyno ikut bawa semuanya, ntar 6-6-nya. Ya udah. Sip. Senin ya. Thank you ya kok. Siap, thank you ya. Assalamualaikum.